Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai penetapan materialitas dalam audit laporan keuangan. Ada dua subtema yang akan dibahas. Pertama, materialitas laporan keuangan secara keseluruhan atau overall materiality. Dan yang kedua, materialitas pelaksanaan atau performance materiality. Pembahasan akan dimulai dengan konsep materialitas dalam konteks audit laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan atau overall materiality. Dan yang terakhir, materialitas pelaksanaan atau performance materiality. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh notifikasi video terbaru kami. Materialitas atau materiality dalam konteks audit laporan keuangan adalah ambang batas ukuran besarnya nilai kesalahan penyajian informasi akuntansi yang diperkirakan dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Salah saji karena kelalaian atau kesengajaan dianggap material jika terdapat kemungkinan besar bahwa secara individual atau secara agregat, kesalahan tersebut akan memengaruhi pertimbangan atau keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas tidak hanya dilihat secara kuantitatif, tetapi dilihat juga secara kualitatif. Meskipun secara kuantitatif tidak material, salah saji tertentu dapat bersifat material secara kualitatif. Misalnya, kesalahan penyajian yang disengaja untuk tujuan menipu biasanya lebih penting bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja untuk jumlah yang sama. Hal ini karena pengguna laporan keuangan umumnya menganggap bahwa salah saji yang disengaja bersifat lebih serius dibandingkan kesalahan klerikal dalam jumlah yang sama. Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat merupakan hasil dari ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Estimasi akuntansi yang tidak tepat yang timbul dari kealpaan atau kesalahan penafsiran suatu fakta. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal atau tidak lazim. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Penghilangan jumlah, transaksi, pengungkapan, atau informasi signifikan lainnya. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, pada saat pengevaluasian hasil audit, dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Ruang lingkup pembahasan kali ini hanya mencakup penentuan materialitas pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Penentuan materialitas laporan keuangan mendasarkan pada kebutuhan informasi keuangan yang umum bagi para pengguna laporan keuangan secara kelompok. Pengguna laporan keuangan secara individual tertentu yang kebutuhannya mungkin sangat bervariasi tidak dipertimbangkan. Penentuan materialitas memerlukan pertimbangan profesional. Auditor harus menentukan materialitas menggunakan tolok ukur unsur laporan keuangan yang menurut penilaian auditor paling signifikan bagi pengguna utama laporan keuangan tersebut. Kuncinya adalah pada tolok ukur yang diyakini auditor paling penting bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini mengharuskan auditor memahami pengguna laporan keuangan entitas serta lingkungan di mana entitas beroperasi. Auditor umumnya menggunakan informasi awal untuk memperkirakan tolok ukur materialitas. Informasi ini dapat berupa laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit atau informasi laporan keuangan interim tahun berjalan yang belum diaudit. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses identifikasi suatu tolok ukur yang tepat mencakup unsur-unsur laporan keuangan. Sebagai contoh, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban.
Unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan entitas tertentu. Sebagai contoh, untuk pengevaluasian kinerja keuangan, pengguna laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan, atau aset bersih. Sifat entitas. Untuk entitas padat modal, total aset dapat menjadi tolok ukur materialitas yang tepat. Sedangkan untuk entitas yang padat pengeluaran, total biaya mungkin merupakan tolok ukur materialitas yang tepat. Industri dan lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Sebagai contoh, bagi perusahaan farmasi, maka biaya penelitian dan pengembangan dapat menjadi tolok ukur materialitas. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Sebagai contoh, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Kemudian, fluktuasi tolok ukur tersebut. Sebagai langkah awal dalam menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan atau overall materiality, auditor seringkali menerapkan persentase tertentu dari suatu tolok ukur unsur laporan keuangan yang dipilih, seperti total pendapatan, total biaya, total aset, ekuitas, laba operasional sebelum pajak, dan lain-lain. Misalnya, 2% dari total pendapatan, atau 3% dari total beban, atau 3% dari total aset, atau 5% dari laba operasional sebelum pajak, dan sebagainya. Untuk entitas padat modal, total aset dapat menjadi tolok ukur materialitas yang tepat. Untuk entitas yang padat pengeluaran, total biaya merupakan tolok ukur materialitas yang tepat. Untuk entitas yang berorientasi laba, maka laba operasi sebelum pajak mungkin merupakan tolok ukur materialitas yang tepat. Meskipun auditor dapat menggunakan cara mekanis untuk menghitung materialitas, auditor harus menggunakan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah tingkat materialitas yang dihitung sudah tepat. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan catatan tertentu yang mana terdapat kemungkinan besar bahwa salah saji dalam jumlah yang lebih kecil daripada materialitas dalam laporan keuangan secara keseluruhan akan memengaruhi pertimbangan yang dibuat oleh pengguna yang wajar berdasarkan laporan keuangan. Auditor juga harus menentukan tingkat materialitas yang akan diterapkan pada golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan catatan tertentu tersebut. Materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah bagian dari materialitas laporan keuangan secara keseluruhan atau overall materiality yang dialokasikan oleh auditor terhadap item baris, akun, golongan transaksi seperti pembayaran, atau terhadap pengungkapan catatan tertentu. Materialitas pelaksanaan digunakan sebagai titik awal untuk merancang sifat, luas, dan waktu pelaksanaan prosedur audit lanjutan terhadap asersi pada item baris atau akun yang berpotensi salah saji secara material. Item-item yang tidak material yang tidak akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku pengguna laporan keuangan tidak memerlukan investigasi auditor. Performance materiality ditetapkan untuk mengurangi ke tingkat rendah kemungkinan bahwa agregat salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi dalam laporan keuangan melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Bagaimana mengalokasikan overall materiality ke dalam performance materiality atau materialitas pelaksanaan itu menjadi kewenangan auditor untuk memutuskan sesuai dengan kondisi lapangan. Auditor yang dimaksud di sini adalah auditor secara tim, termasuk supervisor yang bertanggung jawab terhadap mutu hasil audit. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.